Halo, assalamualaikum. Yuk simak video pembahasan soal-soal matematika khususnya untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Enjoy watching to my video. Pembahasan soal kali ini tentang B soal uraian. Ayo kita berlatih 1.4 halaman 48 sampai dengan halaman 49 di buku Paket Matematika kelas 7 SMP semester 1. Untuk soal yang pertama, dengan menggunakan tanda sama dengan, lebih besar atau lebih dari, atau kurang dari, bandingkan pecahan-pecahan berikut. Pecahan nomor 1A, 3/100 dengan 5/100. Untuk membandingkannya supaya kita lebih mudah, saya berikan triknya. Jadi kalau untuk membandingkan pecahan, itu kita kalikan silang aja. 3 yang atas ini kita kalikan dengan 100 sebelah kanan ini. 3 kali 100, 300. Kita taruh di sebelah kiri. Kemudian 5 yang dari sebelah kanan ini kita kalikan dengan yang sebelah kiri. Dan hasilnya 500 kita taruh di sebelah kanan. Maka bisa kita bandingkan antara yang kanan dan kiri. 300 itu lebih kecil dari 500. Berarti 3/100 itu lebih kecil dari 5/100. Yang B, 1/10 titik-titik 1/100. 1 dikalikan dengan 100 hasilnya 100. 10 kalikan 1 hasilnya 10. Berarti 1/10 itu lebih besar dari 1/100. C, 2/5 titik-titik 1/4. Oke, 2 kita kalikan dengan 4 hasilnya 8. 1 kita kalikan dengan 5 hasilnya 5. 8 itu lebih besar dari 5. Berarti 2/5 itu lebih besar dari 1/4. D, 99/100 titik-titik 100/101. 99 kita kalikan dengan 101 itu hasilnya 9.999. 100 dikalikan dengan 100 itu hasilnya 10.000. Berarti 9.999 itu lebih kecil dari 10.000, atau 99/100 lebih kecil dari 100/101. Untuk yang E, 1/5000 titik-titik 1/5001. 1 kalikan 5001 hasilnya 5001. 1 kalikan dengan 5000 hasilnya 5000. Berarti 5001 itu lebih besar daripada 5000. Sehingga 1/5000 lebih besar dari 1/5001. Oke, lanjut ke nomor 2. Urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terbesar. Kita mulai dari yang A dulu. 1/2, 11/16, 3/32, dan 6/8. Supaya memudahkan kita bisa ubah ke pecahan desimal semuanya. Jadi kalau 1/2 itu nilainya 0,5, 11/16 itu hasilnya 0,68, 3/32 itu hasilnya 0,093, dan 6/8 itu hasilnya 0,75. Nah, kalau seperti ini kita lebih mudah lagi mengurutkannya. Tadi dikatakan di soal kita mengurutkan dari yang terbesar. Dari yang terbesar berarti yang terbesar ini ya. 0,75 ini tadi milik 6/8. Terbesar kedua itu ini 0,68 ya. Berarti 11/16. Kemudian terbesar yang ketiga itu ini 0,50 atau 0,5. Punyanya 1/2. Dan yang terakhir udah pasti 3/32. Untuk yang B, 7/24, 3/6, 1/3, dan 3/8. 7/24 itu kalau kita jadikan desimal hasilnya 0,25.
29. 3/6 itu hasilnya 0,5. 1/3 itu hasilnya 0,33. Dan 3/8 itu hasilnya 0,37. Kita ambil dari yang terbesar. Yang terbesar udah pasti ini 0,5 ya. 0,5 berarti 3/6. Kemudian 0,37 miliknya 3/8. Kemudian 0,33 hasil dari 1/3. Dan terakhir 7/24. C 4/5, 7/10, 4/25, dan 7/15. 4/5 desimalnya itu 0,8, 7/10 itu desimalnya 0,7, 4/25 itu desimalnya 0,16, dan 7/15 itu 0,46. Kita urutkan dari yang terbesar itu 0,8, berarti 4/5. Kemudian disusul 7/10, kemudian 7/15, dan 4/25. Kita lanjut 2D. 1/10, 9/40, 3/20, dan 6/30. Kalau kita jadikan desimal, 1/10 itu 0,1, 9/40 itu 0,22, 3/20 itu 0,15, 6/30 itu 0,2. Kita urutkan dari yang terbesar 0,22 berarti 9/40. Setelah itu 0,2 atau 0,20, 6/30, 0,15, 3/20, dan yang terakhir 0,1, 1/10. Untuk yang E 1/2, 2/3, 3/4, dan 4/5. 1/2 itu 0,5 nilainya, 2/3 itu 0,66, 3/4 itu 0,75, dan 4/5 itu nilainya 0,8. Atau kalau semuanya mau dibuat di belakang angka 2 angka seperti ini. Jadi yang paling besar itu 4/5 punyanya 0,80, kemudian 3/4, kemudian 2/3, barulah 1/2. Untuk soal nomor 3, sebelumnya itu ada sebuah gambar yang menjelaskan tentang indeks massa tubuh atau disingkat IMT. Indeks massa tubuh atau IMT adalah pengukuran yang memperkirakan apakah seseorang dewasa memiliki tubuh yang ideal dari perbandingan tinggi dan berat badannya. Nilai IMT diberikan oleh rumus IMT sama dengan B dibagi T kuadrat, di mana B ini adalah BB atau berat badan dan T ini adalah tinggi badan atau TB kita singkatnya biasanya. Hasil perhitungan IMT untuk orang di Asia Tenggara dikelompokkan dalam sebuah tabel. Di situ ada sangat kurus, normal, kelebihan berat badan, gemuk, dan sangat gemuk. Pertanyaan soal nomor 3, lingkari ya atau tidak untuk setiap pernyataan di bawah ini berdasarkan keterangan di atas. Untuk yang pertama, pernyataannya pada orang dewasa dengan tinggi yang tetap, semakin bertambah berat badannya, semakin bertambah pula nilai IMT-nya. Ya, benar untuk nomor 3 pada tabel pertama. Yang kedua, seseorang dengan berat badan 60 kg dan tinggi 176 cm termasuk dalam kategori kurus. Jawabannya tidak. Kemudian, seseorang dengan IMT 20 dan berat badan 45 kg memiliki tinggi 150 cm. Jawabannya tidak. Kemudian, jika seseorang dengan IMT 40 mengurangi berat badannya sehingga 50% dari berat badan awal, maka ia mencapai IMT normal. Jawabannya ya.
Kemudian yang bawahnya itu Amalia memiliki tinggi 160 cm. Berarti TB 160 cm dan beratnya 60 kg, berarti BB 60 kg. Agar mencapai berat badan ideal, ia ingin menurunkan nilai IMT-nya menjadi 20. Berapa kilogram ia harus menurunkan berat badannya? Jelaskan. Rumus IMT tadi kan IMT sama dengan B per T kuadrat. IMT-nya tadi 20. Kemudian berat badan idealnya kita belum tahu berapa ya. T kuadratnya berarti ini dijadikan meter dulu. 160 cm kalau jadikan meter 1,6 meter. Berarti 1,6 kuadrat. 20 sama dengan B per 1,6 kuadrat itu 2,56. Kemudian B sama dengan 20 dikali 2,56. Karena kita pindah ruaskan ini ya. 2,56 kan pembagian tuh, pindah ruaskan jadi perkalian. Berarti berat idealnya itu 20 dikali 2,56, hasilnya 51,2 kg. Sedangkan berat si Amalia tadi 60 kg dan berat ketika nilai IMT-nya itu mau 20, berarti beratnya harus 51,2 kg. Berarti si Amalia harus menurunkan 8,8 kg dari tubuhnya supaya IMT-nya menjadi 20. Kemudian nomor 4, indeks massa tubuh atau IMT. Kohar adalah orang Indonesia dengan tinggi badan 170 cm. Berarti kalau jadikan meter itu 1,7 meter. Jika B menyatakan berat badan Kohar dalam kilogram, berarti BB-nya itu B kilogram. Belum diketahui. Manakah dari rentang berikut yang diperoleh supaya IMT-nya berada dalam kategori normal? Maka IMT sama dengan B per T kuadrat. IMT sama dengan B per 1,7 kuadrat. IMT sama dengan B per 1,7 kuadrat, itu hasilnya 2,89. Berarti B-nya IMT normal maksudnya dikalikan dengan 2,89. Untuk IMT normal itu kan 18,5 sampai dengan 22,9. Maka untuk berat normal maksimal atau berat badan minimal 18,5 kita kalikan dengan 2,89. Untuk berat badan maksimal 22,9 kita kalikan dengan 2,89. Yang berat badan minimal tadi 18,5 dikalikan dengan 2,89 itu hasilnya 53,5. Dan untuk berat badan maksimalnya 22,9 kita kalikan dengan 2,89 hasilnya 66,2. Sehingga berat badan yang dimiliki Kohar itu harus lebih besar atau sama dengan 53,5 kg dan lebih kecil atau sama dengan 66,2 kg. Jadi berat si Kohar tadi tidak boleh kurang dari 53,5 kg. Jadi minimal 53,5 kg, nggak boleh di bawahnya. Dan paling besar berat badannya itu di 66,2. Jadi nggak boleh melebihi 66,2 kg. Jika pembahasan soal di video itu kurang jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya.